Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bayangkan Bapak Ibu sekarang sedang berada di Arafah di tengah lautan manusia. Seraya kita bertalbiyah memuji Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gimana Bapak Ibu sekalian? Serasa di Indonesia atau di Mekah? Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 orang. Sekali lagi Bapak Ibu dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Shadaqallahu wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita santai saja, nggak usah tegang dalam belajar manasik ini ya. Nanti akan kita ulang-ulang terus ya. Jadi kita akan belajar terus ya. Saya belajar, semuanya kita belajar ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tahun ini saya ditugaskan menjadi pembimbing ya. Setelah dari tahun 2011 saya mendapat tugas untuk belajar tentang perhajian ya. Diutus sama Pak Haji Masud, orang tuanya Wika Lutfi, pergi haji ya, belajar kulik itu tentang haji ya. Saya alhamdulillah belajar segala macam hal-hal teknis, dari mulai haji masih belum kayak sekarang Pak. Kalau dulu ada namanya barcode ya, itu barcode atas nama saya, itu kalau keluar langsung syukuran. Sebab itu kartu sakti masuk ke Saudi. Kalau saya punya itu ya, nggak ada yang berani bisa berhentiin saya masuk Saudi. Saya tunjukin itu aja. Berubah lagi jadi kartu barcode ya. Sekarang sistem e-hajj ya, itu barcode nggak ada, semuanya masuk dalam ya digital ya. Semuanya ada. Kalau dulu Pak, saya bawa uang cash, sekali bawa uang bisa miliaran duit Bapak Ibu semuanya ya, itu bentuknya dolar. Coba bayarnya di sana, nggak bisa ditransfer dulu tahun 2013, 2012, 2011 itu nggak bisa. Sekarang semuanya ya sudah serba online. Bahkan ya saat ini Bapak Ibu sekalian, urusan kalau dulu setelah ini nih biasanya kita masih sibuk hajj nih, ngurusin data ibu semuanya masukin ke sistem. Biasanya sekarang ini
Ini kemarin haji tahun ini itu sampai Lebaran masih ngurusin, sudah harus masuk kan masalah bis, masalah ini dari akhir kira-kira 15 Ramadan kemarin. Sampai di stop sedikit begitu Lebaran, karena mau Lebaran dulu 2 hari gitu salah. Setelah itu lanjut lagi sampai tanggal 5 Syawal. Nah, alhamdulillah selesai semuanya, dan alhamdulillah visanya sudah keluar juga Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah tinggal mempersiapkan fisik, mental ya. Mempersiapkan watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini tinggal. Nah, saya tahun ini diberikan amanah untuk membersamai Bapak Ibu semuanya untuk belajar bersama ya. 24 hari nanti Bapak Ibu ini keluarga kita semuanya. Gak usah sungkan ya. Gak usah malu. Nanti kita sholat bareng, makan bareng, mandi, antri juga kadang-kadang bareng, ya kan? Habis melontar akobah, gundul bareng. Bapak-bapak kita yang mau digundul, ya kan boleh digundul, boleh juga sedikit silakan. Tapi rata-rata mayoritas di Arafah gundul bareng. Nah itu kita 24 hari. Maka kita saudara semua. Ya. Jadi bahkan nanti saya sama Pak Hendra nanti ada sesi Bapak Ibu sekalian setelah waktu duha dan setelah sholat asar silakan ya yang mau bertanya ya, kita open semuanya, kita buka ya, khususnya terkait dengan persoalan ibadah ya, itu. Ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau saya sendiri kalau cari di medsos nama saya mungkin nggak ketemu kali ya, jarang. Tapi kalau carinya manasik kafilah itu keluar juga saya. Tapi kalau sendiri saya tidak terlalu main di media sosial. Sekarang saya cuma ustadz kampung atau kampung dengan Pak Ahmad itu, kampung rambutan. Ya dakwahnya di situ aja Pak, kampung rambutan dengan Pak Haji Heri dengan Pak Heri di kampung Duku. Ya itu aja. Ya alhamdulillah bisa selesai ya di Darun Najah 6 tahun, kemudian melanjutkan ke UIN. Kemudian S2-nya di Universitas As-Safiyah ya, dan banyak belajar dengan kiai-kiai di habaib ya, di lingkungan kita ataupun di beberapa tempat. Ada Muallim Safi Adami saya pernah belajar, Habib Ali Asgaf ya Tebet juga saya pernah belajar, dan dengan almarhum yang baru saja meninggal Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid juga saya intens belajar dengan beliau. Nah ini insya Allah mudah-mudahan ya bekal sedikit ilmu bisa membersamai Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan ibadah haji. Mohon keikhlasannya Bapak Ibu sekalian, saya untuk bisa membimbing Bapak Ibu sekalian. Ikhlas ya? Ridho ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan keridhaan, keikhlasan Bapak Ibu sekalian memudahkan langkah kita untuk menuju ke Baitullah. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah malam karena besok kita akan ya maraton dari jam 8 sampai jam 10 lagi ya kan. Jadi saya tidak banyak ya, saya ingin berbicara tentang the power of niat dan Nabi Ibrahim ya. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Tahun 2023 dari saya membawa jamaah haji Sahara Kapilah dari tahun 2011, tahun 2023 adalah jamaah terbaik saya, sebanyak kurang lebih sekitar 80 orang. Kenapa saya bilang mereka jamaah terbaik saya? Karena lama berada di hotel transit. Kalau Bapak Ibu sekalian sebentar, cuma 1 minggu ya di hotel transitnya. Mereka lama, hampir setengah bulan di hotel transit ya. Kemudian di hotel dan lain sebagainya. Tapi luar biasanya tidak ada satu jamaah pun ya yang sedikit, Pak kok lama ya di sini ya, Pak ini kok begini ya. Tidak, mereka menikmati luar biasa perjalanan itu. Dan Allah bayar lunas Pak. Banyak sekali diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Tahun 2023 satu-satunya travel yang mampu menembus Taif Sahara Kapilah. Saat travel lain nggak bisa. Bukan apa kemudahan yang Allah berikan. Ketika kita keluar dari Mina, kita sudah siap berjalan. Bapak Ibu kalau kita ngambil nanti di Mina itu boleh ngambil nafar awal, boleh ngambil nafar sani.
Tapi tahun ini saya pengen ngambil Naparsani. Karena prediksinya adalah hajinya Haji Akbar, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Bayangin Haji Akbar, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Apa itu Haji Akbar? Wukufnya hari Jumat. Ada bertemu dua mustajabah di situ. Mustajabahnya Jumat, ya diprediksi oleh para ulama setelah sholat asar, dan mustajabahnya Arafah di situ. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Ibu bapak udah dikelilingi dua mustajabah, belum lagi kebaikan-kebaikan yang terjadi. Ya mudah-mudahan prediksi ini tidak melesat, yaitu Haji Akbar. Maka tuntaskan Haji Akbar itu dengan Naparsani namanya. Kita waktu itu nafar awal, kita udah siap untuk berjalan, ya kurang lebih sekitar kurang dari 1 kilo untuk menjemput bis kita. Ketika jamaah sudah keluar, motoib saya berlari. Ya. Pak Lutfi, ya ada apa? Itu bis kita alhamdulillah bisa masuk percis di depan tenda kita. Masya Allah. Yang harus kita berjalan 1 kilo. Itu bis itu saya merinding begitu. Kita udah siap berjalan. Tahu-tahu bisnya bisa masuk. Luar biasa. Saya bilang, la haula wala quwata. Ini pelayanan Allah. Pelayanan travel, apapun travelnya Bapak Ibu sekalian. Sehebat apapun, pelayanannya standar. Ya ada lebih-lebih sedikit. Tapi yang dahsyat itu pelayanan Allah. Gimana kita mau berjumpa dengan pelayanan Allah? Ya, saat kita ada di Mina, saat kita ada di Arafah. Bagaimana kita ingin berjumpa dengan pelayanan Allah? Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu kita sebagai pribadi ataupun kita sebagai jamaah. Ini yang luar biasa. Ya. Makan kadang-kadang kita dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Antri, ya. Nanti antri juga. Tadi yang sudah dibilang, nanti kita jelaskan pada penjelasan teknis ya Ibu sekalian. Nah ini kuncinya di mana? Saya pelajari waktu itu. Nah ini jamaah luar biasa, saya bilang. Ya, kan? Itu biasanya bagus kalau lama di yang namanya di hotel transit itu jauh. Bapak Ibu jangan bayangin hotel transit itu jaraknya bisa jalan kaki ke Masjidil Haram. Enggak, saya enggak bikin itu. Saya bikin hotel transitnya itu jarak paling sedikit itu 5 kilo. Karena apa? Karena Bapak Ibu saya enggak kasih keluar. Diam di hotel transit, menimba ilmu di hotel transit. Karena apa? Karena Bapak Ibu kan menghadapi hari yang luar biasa selama 6 hari. Itu kalau nggak disiapin mentalnya, waduh, bisa. Pak Lutfi, saya pulang duluan deh. Betulan Pak. 2019 ada jamaah mau pulang duluan Pak. Bisa gempar. Ya. Kenapa? Mentalnya nggak kuat. Menghadapi haji yang luar biasa. Ya. Jutaan orang menuju tempat yang sama. Ya. Kemudian kita berada di tempat yang sama. Yang kita nggak tahu, yang orang juga kadang-kadang kita nggak kenal. Beraktivitas di situ bersama. Dengan kondisi yang telah disediakan oleh pemerintah Saudi. Protes, nggak bisa kita protes. Bukan kita. Baik itu kebijakan pemerintah Saudi. Kadang-kadang kita lagi enak Pak. Ya, lagi luar biasa, tahu-tahu maaf AC-nya mati. Ya, bayangkan. Ini tahun 2023, Pak. Saya berada di tenda sebelah kanan. 80 orang. Percis di depan saya, ya samping saya MQ, Agim, depan saya ada satu travel. Cuma dia dipecah dua. 40 orang percis di depan saya, 40 orang lagi sebelah kiri saya. Ini ketua rombongannya Pak, ustadznya telepon saya. Pak Lutfi, ya ini saya dari travel ini. Saya tadi udah konsultasi sama ketua asosiasi. Coba telepon saja Pak Lutfi, minta tukaran tempat. Ini tahun 2023, minta tukaran tempat. Saya ambil tempat Bapak ambil tempat saya. Bapak lihat dulu tempat saya. Saya lihat tempatnya. Oh ya udah. Saya telepon Jakarta. Sebab ini keputusan luar biasa Pak. Salah saya melangkah, habis sudah saya. Saya telepon Wika ini gini-gini. Ya udah Bismillah aja, membantu aja Pak. Niat membantu karena ada orang-orang yang sepuh.
Ada yang dibopong, ada yang pakai kursi roda, jamaahnya ini. Akhirnya udah bismillah Ustaz di sini deh, saya di sana. Udah kita kasih nama Pak, Sarah Kapilah. Akhirnya kita pindah ke sana. Tapi apa yang terjadi Pak begitu pindah? Yang terjadi yang sebelah kanan Pak mati lampu dari jam 11 sampai jam 5 sore. Bapak bayangkan posisi di Mina, matahari luar biasa, mati lampu. Tapi yang di kiri yang tadi kita harusnya bukan punya kita Pak, selamat. Masya Allah, saya bilang luar biasa jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya tadi adalah the power of niat. Niatnya, ini niat kita dibersihin, niat kita diperbaharui, niat kita tajdidun niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu landasannya niat. Niat aja dah. Niat yang baik, insya Allah Allah jamu luar biasa, apalagi haji. Gak usah takut sama jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatin. Kalau Allah udah luaskan di punya hati, kalau udah berikan cahaya, waduh, Mina itu luar biasa nikmat kita, ya kan? Tahu-tahu jam 8 pagi habis sholat duha ngumpul, ada yang ngeluarin rendang, wah gitu, ya kan? Ada yang ngeluarin jeruk, ada ini kita makan, menikmati kehidupan luar biasa. Ya. Hotel transit Mina itulah yang akan banyak diceritakan Bapak Ibu sekalian. Kalau di hotel bintang 5 ketemu temannya udah gini doang. Pak Ahmad ketemu Pak Priyono. Pak Priyono, iya saya ke masjid duluan ya. Jalan. Pak Adi ketemu Pak Yusman. Pak Yusman, duluan ya. Wah. Udah sendiri-sendiri. Tapi di Bina, di hotel transit kita bersama-sama, itu luar biasa. Tolong menolong, bantu membantu, ya kan? Fastabiqul khairat. Yang punya rezeki bahkan luar biasa. Pak Lutfi saya besok mau traktir semuanya nih makan nasi mandi. Ntar ada yang ulang tahun kan gitu. Ya, mudah, itu silakan, ya kan? Luar biasa. Ya. Itu semuanya dari niat. Maka niatnya tuh harus diperbaharui. Minta niat ya Allah, ya Allah. Ya. Ada sebulan kita sholat panjang, ya Allah perbarui saya niat. Luruskan saya punya niat ya Allah. Saya bukan pengen naik status sosial saya. Ada satu daerah, satu daerah itu orang kalau haji itu status sosialnya naik. Ya. Kalau dulu belum haji, kalau selamatan duduknya paling pojok. Tapi begitu haji pindah dia paling depan. Bukan itu yang kita harapin. Bukan juga kayak pengen dipanggil Pak Haji, enggak. Mau dipanggil Pak Haji silakan, enggak juga kita enggak usah marah. Ya. Bukan itu. Tapi apa? Keinginan kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin berjumpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita di Arafah, saat kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan kepada malaikat, "Ya malaikati undur ila ibadi." Wahai malaikatku, lihatlah kepada hamba-hambaku. Ja'uni sa'san gubra. Mereka datang kepadaku dalam keadaan kusut, copang camping. Saksikan hari ini la ghafartu lahum. Hari ini semua yang hadir di Arafah, aku ampuni semua dosanya. Bayangkan. Malaikat protes, Pak. Malaikat protes. Ya Allah, si fulan hajinya cuma ikut-ikutan. Ada tetangganya pergi haji, dia bilang, gue juga punya duit, gue pengen haji juga. Si fulan hajinya karena ini, karena itu. Kata Allah, wala ubali, saya nggak pikirin. Pokoknya yang hadir di Arafah hari ini, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tidakkah Bapak Ibu ingin meraih ini? Ampunan Allah di Arafah. Dosa terbesar di Arafah itu adalah ragu terhadap ampunan Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah ragu terhadap ampunan Allah di Arafah. Dosa terbesar, sekali lagi saya ulangi, dosa terbesar di Arafah adalah ragu terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah, apalagi setelah asar kita keluar, suami istri berdoa munajat kepada Allah.
Ya. Makanya kenapa jangan kadang saya pengen ke haram Ustaz. Ya ibu, entar ke haram. Entar hotel ibu bapak dekat haram. Ini bapak ibu belum haji. Entar ke haramnya. Ada juga yang maksa-maksa, diam-diam melindik-lindik, tahu-tahu udah sampai haram. Berangkat dari haram jam 8 pagi. Pulangnya subuh lagi. Karena apa? Nggak tahu pulang. Ke sono pintu ditutup, ke sono pintu ditutup. Bayar taksi mahal, biasanya 100 real. Musim haji bisa 400 real. Tahun lalu jamaah kita itu baru sebentar. Ya, Pak Huda dan rombongan tuh baru belum sampai sekilo, baru jalan tuh mobil, udah diturunin. Begitu diturunin, suruh bayar. Berapa? 75 real. Dan baru sedikit doang. Jadi tujuannya itu. Maka perbaiki. Kita ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bersama menikmati. Ada waktunya nanti insya Allah. Yang penting Bapak Ibu bisa hadir di Arafah sehat afiat. Itu yang terpenting, Pak. Pengalaman kami Bapak jamaah, ada yang kadang memaksakan diri, begitu di Arafahnya tepar. Waktu-waktu mustajabah dalam keadaan diimpus. Bayangin. Harusnya dia berdoa munajat sama Allah. Ini dalam keadaan tepar. Nggak bisa memanfaatkan waktu di Arafah. Bayangin Arafah cuma sehari, Pak. Nggak ada di tempat lain. Nggak ada di Jogja, Pak Priyono. Ya. Nggak ada di Bangku Apus, Pak, di Arafah. Ya. Mas Arif nggak ada dia di Kampung Sereh, nggak ada. Ya kan? Dia cuma ada di Arafah dan cuma sehari, bayangin. Nanti setelah kita di Mekah ngunjungin Arafah lagi, nggak ada fadilah apa-apa lagi, Pak. Bayangin. Maka sayang sekali tak kala kita tidak mampu menghadirkan diri kita di Arafah. Dan itu bergantung kepada niat kita. Maka niat kita nih, ya. Bayangin Bapak Ibu sekalian, bukan cuma Arafah. Allah menyatakan, Nabi menyatakan, ya kan? Ada setelahnya, ya. Al-hajrul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Bayangin Bapak Ibu sekalian, surga balasannya. Ya. Allah meniti apa nih balasan haji mabrur ya? Oh ini nggak pantas, ini nggak pantas. Yang pantas surga, bayangin. Nah bagaimana kita menuju ke surga itu? Menuju ke surga itu, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Bawa hati kita hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saling mengingatkan, ya, saling support satu sama lain. Ini butuhnya kehidupan sama nih berjamaah, Pak. Kadang kita lagi lemah, lagi lemas, atau ada teman yang ngasih semangat kita, semangat lagi kita. Itu penting kita belajar bersama. Ya. Maka penting Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk meraih surganya Allah, ya kan? Kita semuanya pengen di surganya Allah kan? Pengen, siapa yang pengen masuk surga Bapak Ibu sekalian? Ya, sekali lagi tunjuk tangan, siapa yang pengen masuk surga? Saya, semua kita pengen masuk surga. Untuk bisa meraih surga itu, salah satu jalannya adalah kita memperbaharui niat kita. Maka niat yang terpenting Bapak Ibu sekalian, minta kepada Allah dalam sholat kita, ya Allah, bersihin saya punya niat ya Allah. Nggak ada niat saya kecuali saya ingin bertemu denganmu ya Allah. Saya ingin mendapat ridho-Mu ya Allah. Beri saya ya Allah kemudahan untuk bisa menuju itu semuanya ya Allah. Dalam setiap doa kita, kalau kita sudah lihat, wah luar biasa Bapak sekalian. Tawaf, lagi sedang panasnya kita tawaf, tahu ada orang membawakan minuman zam-zam kepada kita. Udah luar biasa Bapak. Panas terik. Nah di Arafah Mina ada orang tahu bagiin makanan ke kita, minuman ke kita. Waduh dahsyat, luar biasa. Nah itu semuanya ya bergantung kepada niat kita. Maka yang terpenting itu adalah kita memperbaharui niat. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi itu nanti kita akan ini lagi pada pemaknaan Bapak Ibu sekalian. Ini hanya pembukaan. Lanjut. Lagi. Oke lagi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya.
Tadi sudah the power of niatnya. Jadi niat harus terus kita perbaharui. Yang kedua, untuk memantapkan niat kita, ini ada dalam buku Pak Quraisy, dalam memahami ibadah haji membutuhkan pemahaman pada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, karena praktek-praktek ibadah haji dikaitkan dengan pengalaman yang dialami Nabi Ibrahim. Bayangkan Nabi Ibrahim, seluruh amalan keluarganya sampai saat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ribuan tahun sudah juga. Umurnya udah ribuan tahun. Sa'i, Ka'bah, kurban. Bayangkan. Ada gak kira-kira pemimpin yang amalannya ribuan tahun sampai sekarang dikerjain? Sama lebih ya miliaran manusia. Saya rasa nggak ada. Ya kan? Contoh kecil deh. Soekarno punya gema merdeka yang luar biasa. Merdeka! Sekarang 17 Agustus. Anak-anak kita jarang tuh yang teriak merdeka gitu. Kayak Soekarno. Bayangin. Ini Nabi Ibrahim sekeluarga. Amalannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Maka kita perlu belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak tauhid yang luar biasa. Ya. Beliau pernah diperlihatkan bintang-bintang yang gemerlapan di langit. Seraya bintang. Kemudian tak kala menjelang pagi bintang itu redup. Kata Nabi Ibrahim, inilah uhibbul afilin. Sehingga suka kepada sesuatu yang redup. Besok bintang itu berganti bulan. Ketika siang hari bulan pun hilang. Kata Nabi Ibrahim, sesuatu yang hilang tidak akan memberikan hidayah kepadaku. Diganti lagi oleh Allah dengan matahari yang lebih cetar, luar biasa. Nabi Ibrahim pun seraya menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kita abadikan, diabadikan oleh Allah kala kita dalam takbiratul ihram. Itu Nabi Ibrahim luar biasa. Ya. Nabi Ibrahim itu lanjut. Ini wajah tu wajhiyah. Lanjut. Nah, keluarganya lahir di Ur, lahirnya di Babelonia, Irak. Senang hidupnya nomaden dan pindah-pindah Nabi Ibrahim. Kaya luar biasa. Ada satu kitab menyatakan Nabi Ibrahim kekayaan ternak kambingnya saja. Ini anjing penjaga ternak kambingnya, ya, ternak kambingnya itu dijaga oleh 3.000 sampai 4.000 anjing yang jaga ternaknya. Nabi Ibrahim kaya luar biasa, hidupnya pindah-pindah, ya, sampai ke Mesir. Nah di Mesir itulah perjalanan kenabian berjalan. Dikasih hadiah sama Raja Mesir, ya, seorang wanita bernama Hajar, yang nantinya dinikahi Hajar tersebut, yang punya anak namanya Ismail. Kemudian dari istri pertama namanya Sarah, punya anak namanya Ishak. Dari Ishak muncul kenabian yang panjang lebar. Nabi-nabi Bani Israel sampai pada Nabi Isa alaihissalam itu dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ismail nggak banyak, tapi menjadi poros itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanannya dari mulai Palestina sampai ke kota Mekah. Di Mekah nggak ada bapak, ya nggak kayak sekarang. Bapak mau apa? Ya mau kebab yang paling enak ada di Mekah. Mau apa? Mau kafe yang view-nya ke haram ada. Mau nongkrong di situ. Ya mau apa sekarang di Mekah? Bapak mau sesuatu yang luar biasa. Ada yang biasa-biasa, ada semua. Bayangkan Nabi Ibrahim bahwa keluarganya tandus. Ya, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan keluargaku di tempat yang tandus, nggak ada orang. Bayangin, Pak. Anak istrinya dibopong di situ. Ditaruh. Dikasih cuma ya satu plastik, satu kantong korma dan satu kantong air. Coba Pak, kalau istri kita sekarang kita mau pergi 30 hari, kita kasih Bapak Ibu sekalian
ini duit 100.000, ya kan? Kira-kira diomelin nggak kita, Pak? Hah? Mau cuti 30 hari, ya kan? Ngasihnya cuma 100.000, ya kan? Atau setahun dikasih duit 100.000. Istri kita beliin apa, Pak? Kalender. Iya. Ya, mau ditinggal setahun kasih 100.000. Istrinya pinter lagi. Ini gue beliin kalender, lu makan tuh kalender ini. Ya kan? Kalender makan. Ya kan? Ini Nabi Ibrahim bayangin. Cuma segenggam kurma, ya cuma sedikit kurma dan sekantong air. Ya tinggalin istrinya. Siti Hajar mengejar, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di tempat ini? Enggak ada air, kering kerontak. Nabi Ibrahim diam aja, jalan terus. Dikejar lagi sama Siti Hajar. Kenapa kau tinggalkan kami di tempat ini? Diam Nabi Ibrahim, jalan terus. Mau pulang ke Palestina 1000 kilo kurang lebih. Begitu ketiga, ya Hajar menyadari bahwa ini pasti perintah Tuhan. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim menoleh, benar istriku, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, pergi kamu sana. Pulang. Nabi Ibrahim diusir. Pulang kamu, jangan urusin kita. Aku yakin Allah akan lebih mengurusi kami semuanya. Membayangkan. Kita bisa lihat apa yang ditinggalkan oleh Siti Hajar, oleh Nabi Ismail. Sa'i antara Bukit Sofa, Marwah. Melahirkan apa sa'i itu? Zam-zam. Sampai hari ini air itu masih diminum oleh miliaran manusia. Bayangkan. Siapa yang melakukan itu? Wa ma romaita id romaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang menyambit, bukan kamu yang melempar. Tak kala kamu melempar, hakikatnya Allah lah yang melempar. Lalu cuma berharap, berdoa, ya Allah, turunin hujan, selesai. Tapi Siti Hajar tidak itu. Dia bersa'i, usaha luar biasa. Sa'yun itu artinya usaha. Dia lari antara Bukit Sofa dan Marwah. Jangan bayangin kayak sekarang Bapak Ibu sekalian yang sudah umroh, ya. Sofa, Marwah enak. Bahkan kedinginan kita, ya kan? Dingin luar biasa. Lagi sa'i. Ya, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, batu-batu kerikil luar biasa, binatang buas. Dia naik itu ke atas. Kemudian dia turun lagi, naik lagi ke Marwah di atas. Bisa bayangkan 7 perjalanan. Dia tidak mendapatkan air. Air itu didapatkan di dekat putranya yang ditaruh dekat hijr Ismail. Dari kejauhan dia melihat seperti ada percikan air. Dia hampiri putranya. Ternyata putranya yang sedang menangis menghentak-hentakan kakinya. Kemudian keluar itu zam-zam, zam-zam, zam-zam. Seraya Siti Hajar berteriak, zam-zam, zam-zam, berkumpullah, berkumpullah. Menderaslah, menderaslah. Ya, berhentilah, berhentilah. Katanya kalau tidak teriak zam-zam, itu Mekah kebanjiran. Jadi menderas, berkumpul, berhenti. Itu zam-zam. Nah, dan dirasakan oleh kita semuanya. Itu keluarga luar biasa. Ini keluarga hebat. Yang menjadi spirit kita. DNA-nya haji itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya nyatakan sekali lagi. DNA-nya haji itu adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya kan? Semuanya. Tauhidnya luar biasa. Boleh main-main sama Nabi Ibrahim. Ya, pernah ada orang datang sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setiap hari itu kalau makan ngajak orang, nggak pernah makan sendiri. Satu saat datang, ya kan, musim dingin, orang tua renta, diajak makan, sini makan sama saya. Makan. Begitu mau makan, rupanya ini si kakek ini orang ibadah, tapi dia bukan pengikut agama yang Hanif Nabi Ibrahim, bukan. Dia menyembah berhala. Dia keluarin itu berhalanya dari kantongnya. Kemudian dia mau menyembah, kata Nabi Ibrahim, ngapain kamu? Saya mau menyembah Tuhan saya. Ini Tuhan kamu, katanya. Tuhannya Namrud aja saya hancurin, apalagi Tuhan kamu, katanya. Keluar kamu, jangan sentuh makanan saya. Itu kata Nabi Ibrahim. Akhirnya orang tua itu pergi dengan hati yang menangis. Ya. Malaikat Jibril turun, ya Ibrahim, Tuhanmu memberikan salam kepadamu. Ia kecewa kepadamu. Kenapa kecewa? Karena engkau mengusir
orang yang tidak seagama denganmu untuk makan bersama. Loh, dia tidak seagama dengan saya. Dia tidak menyembah kepada Allah. Ya Ibrahim, apakah Tuhanmu pernah bertanya kepada hamba-hambanya? Apakah mereka menyembah Allah? Tak kala mereka dikasih rizki? Enggak pernah. Allah enggak pernah tanya, kamu muslim? Nih saya kasih uang. Kamu kafir? Oh, enggak kasih uang. Enggak pernah. Langsung Nabi Ibrahim, ya Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Dikejar itu, ya, kakek-kakek tadi, kemudian diajak makan bersama. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelari dengan Khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau dikenal sebagai kekasihnya Allah? Karena semuanya dikorbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Bapak Ibu, mungkin ada yang lama gak punya anak. Orang tua saya nunggu saya itu, ada yang bilang paman saya 10 tahun menunggu saya lahir. Saya anak pertama. Bayangin, udah sekian tahun gak punya anak, begitu punya anak, ya kan? Ya bunayya ini arafil manam anni adbahu. Wahai anakku, aku melihat di mimpiku, aku menyembelih kamu. Bayangin. Udah sekian tahun gak punya anak, tahu-tahu disuruh sembelih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuat gak kita, Pak? Nabi Ibrahim dikerjakan itu. Cintanya dibuktikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, Pak, katanya dalam hidupnya itu bohongnya cuma 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Kalau kita berapa kali? Sedikit-dikit bohong kali. Nabi Ibrahim 3 kali, Pak. 3 kali bohong. Ini juga jadi alasan katanya Nabi Ibrahim gak bisa belain umatnya di akhirat. Karena ditanya katanya sama Allah 3 kali. Yang pertama waktu ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ibrahim, kamu yang ngancurin Tuhan-Tuhan kami ini. Kan Namrud Tuhannya dikampakin kan? Sama Nabi Ibrahim kan? Itu ada yang ngadu. Itu yang ngampakin Ibrahim. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Kamu yang ngancurin Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, enggak, bukan saya. Bal fa'aluhu kabiru. Itu yang ngerjain tuh, yang gede tuh. Nah, itu. Ini jempolnya ke yang gede, yang ininya ke dia. Itu kan. Itu yang besar tuh dibilang gitu. Diajak logikanya berpikir. Enggak bohong kan? Tapi Nabi Ibrahim takut di situ dicatat bohong oleh Allah. Padahal enggak bohong. Ya. Yang maksud yang besar itu adalah dirinya. Ada nabi kan, pangkat paling tinggi seseorang adalah nabi. Itu yang pertama Nabi Ibrahim. Ya, kalau melihat kaumnya menyembah berhala, Nabi Ibrahim nggak ada toleransi. Habis dikampakin semuanya Nabi Ibrahim. Ya, tegas luar biasa dalam persoalan-persoalan tauhid. Tidak ada toleransi. Ya, dalam persoalan tauhid. Qul huwallahu ahad. Allahus. Ya, Allah yang Maha Esa. Ya. Abu Jahal dan kawan-kawannya pernah menawarkan Nabi itu berbagai macam fasilitas. Kemudian kata Nabi, saya nggak perlu fasilitas ini, nggak perlu perempuan, saya nggak perlu harta, saya nggak perlu kedudukan, saya nggak perlu jabatan. Saya cuma menawarkan kamu 1 kalimat yang bila kamu ucapkan ini kalimat, kamu akan menguasai dunia Arab dan dunia luar Arab. Bayangkan. Itu Abu Jahal 25 orang menghadap Abu Thalib menyatakan, apa kalimat itu ya Muhammad? Kalimat itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal tepuk tangan. Hebat. Apa kata Abu Jahal? Konsep tiada Tuhan selain Allah. Allah itu Esa, nggak masuk dalam logikanya. Kata dia, ya Muhammad, Tuhan kita 360. Jadi di Ka'bah itu ada 360 berhala. Itu Tuhannya orang-orang kafir. Nggak bisa nyelesain urusan kita. Bayangin, 360 urusan kita belum selesai. Ini ada anak muda bawa konsep Tuhan yang satu. Gimana ini? Diabadikan oleh Allah perkataan Abu Jahal itu, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la say'un ujab, katanya. Ada orang pengen bikin Tuhan satu, sungguh ini sesuatu yang ajaib, katanya.
Logika, konsep satu Tuhan gak masuk dalam logikanya Abu Jahal dan kawan-kawan. Padahal inilah konsep yang paling benar. Ya kan? Kalau urusan kita selesai sama banyak orang, itu biasa kan? Ya. Ayo nih kita mau korban sapi. Ya kan? Harganya 24 juta. Oh iya silakan patungan 7 orang tuh 3.750 sama ongkos selesai dah kan, banyak. Tapi kalau yang menyelesaikan satu orang itu luar biasa. Nabi Ibrahim yang pertama, beliau dalam konsep tauhid itu luar biasa. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga pernah katanya waktu mau diajak menyembah berhala, karena Raja Namrud punya acara tahunan diajak menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim jawab Pak dengan jawaban yang sakti. Apa jawaban yang sakti? Ini berlaku sama anak-anak santri. Tanya aja Bu Ika nanti. Anak santri kalau disuruh sholat, sholat ke masjid berjamaah, pasti jawaban saktinya sama Nabi Ibrahim. Ini sakim, saya lagi sakit. Ya, kalau di jawaban sakit bagian kawan bingung mau mukul, lagi sakit, ngapain ini diomin. Saya lagi sakit, akhirnya yang nyuruh nggak jadi. Itu bohong yang kedua Nabi Ibrahim. Ya. Yang ketiga, katanya Nabi Ibrahim, waktu istrinya pergi ke Mesir sama istrinya. Ibrahim siapa? Karena Siti Sarah itu mendapat cipratan lalu Siti Sarah cantik, pakai kolkolanya cantik banget gitu. Nah itu sampai si Raja, luar biasa. Siapa ini? Kata Ibrahim, Nabi nggak bilang itu ini, tapi Nabi Ibrahim dia bilang apa? Hada huwa ukhti, dia saudaraku, saudaranya. Nah, kan saudara seagama, kan? Nggak bohong sebenarnya Nabi Ibrahim saudaranya. Akhirnya si raja ingin mendekat kepada Siti Sarah. Begitu mendekat, wah ini luar biasa. Sampai akhirnya diberikan hadiah. Saya berikan kamu hadiah karena wanita yang kamu bawa ini wanita luar biasa ini. Beda, ya, saya kasih kamu hadiah. Dikasih hadiah yang luar biasa, termasuk Siti Hajar. Dari situlah perjalanan kenabian berjalan terus sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim Bapak Ibu sekalian, nanti bisa silakan Bapak Ibu mungkin kalau yang singkat, padat, penuh makna bisa mungkin beli bukunya Pak Quraish Shihab tentang haji. Nah, itu boleh dibaca tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kekuatan Nabi Ibrahim adalah wa ma umiru illa liya'budullaha muhlishina lahu. Tidak aku perintahkan engkau untuk menyembah Allah kecuali dengan mukhlis, ikhlas. Jadi belajar niat kepada Nabi Ibrahim udah tidak, nothing tulus saja udah Pak. Ya kan? Termasuk doakan membawa Bapak Ibu semuanya, melayani Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu sekalian. Nah ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya. Karena sudah jam 10 ya. Besok lagi kita akan lanjutkan. Ya, besok kita bicara tentang fikih haji, ya. Sampai jam 11. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sorenya kembali dengan Pak Hendra dan saya lagi, yaitu tentang penjelasan teknis ya dan adaptasi kehidupan di Saudi. Kemudian malamnya itu akan belajar tentang pemaknaan haji, ya. Kemudian hari Sabtunya kita akan praktek sama-sama di ruangan ini, ya, terkait pelaksanaan ibadah haji kita. Inilah Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibu. Jamaahnya kenapa? Oh ya, subuh besok kita akan bertemu di ruang sebelah Bapak Ibu sekalian. Ya. Ruang yang tadi ronsen. Tadi ronsen ya, ruang ronsen tadi kita akan membahas ya tentang yaitu the power subuh, ya kan? Keajaiban waktu subuh nanti Bapak Ibu sekalian, ya.
pada pagi hari nanti subuh sampai waktu isya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana tentang keutamaan waktu subuh. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Ada yang bisa menyebutkan temannya kira-kira 5 orang? Ayo Pak, Bu. Tadi sudah ada darupesnya, Win? game. Ada darupesnya Bapak Ibu sekalian. Lumayan bisa. Yang bisa menyebutkan 5 orang. Belanja di Indomaret Rp100.000. 5 orang nama temannya. Temannya Bu, silakan. sama jamaah. Sebelum kita tutup. Tadi kan sudah kenalan siapa? Ya ada Mas Arif. Silakan Mas Arif. 5 orang. Mana? Sambil tunjuk orangnya. Padi, oke. Pak Jayus, oke. 2. Pak Heri, Heri, oke. 3. Pak Priyono, Pak Priyono 4. Pak Fatih. Caranya gak ditunjuk. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya. Satu lagi, ya. Ada lagi, Win? Satu lagi. Ntar yang satu lagi Mas Fajar. 3. Ya kan? Sebutkan nama lengkap Direktur Utama PT Sahara Kafilah Wisata. Buat kuis Pak Fajar, buat Bapak Fajar. Nama lengkapnya. Bukan panggilannya. Nama lengkapnya. Silakan. Lumayan ya, 100.000. Ayo, Bu. Bu, iya Bu. Ibu Haji Widya Ika Putri Masud. Bu, saya kasih contekan supaya saya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian itu ya. Insya Allah nanti masih banyak door prize lagi ya. Besok pada waktu fikih haji ya dan lain sebagainya untuk kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan kepada Coach Fajar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih